Selamat datang kembali di analisis mingguan dari Access. Di minggu kali ini kita akan membahas beberapa instrumen yang mana akan berhubungan dengan bahan bakar fosil. Tentunya kita akan bahas gimana masa depannya dan tentunya kita akan bahas mengenai mata uang yang berhubungan dengan bahan bakar fosil tersebut. Australia dan Kanada masih menjadi negara eksportir komoditas. Salah satu ekspor yang paling besar untuk kedua negara ini adalah sumber energi, baik dalam bentuk minyak mentah dan batu bara, serta beberapa sumber energi baru lainnya. Di Australia, ekspor biji logam dan logam lainnya sebanyak 29% dari total ekspornya. Sedangkan batu bara, kokas, dan briket sebesar 15% dengan gas menyumbang sekitar 7%. Pada data terbarunya, ekspor Australia anjlok sebanyak 5% dibandingkan bulan sebelumnya, jatuh ke level terendah dalam 9 bulan terakhir dengan ekspor batu bara, kokas, dan briket anjlok sebanyak 7%. Ditambah lagi semakin banyak negara yang berusaha menekan emisi karbon, potensi pertumbuhan dari ekspor kotor lebih tertekan untuk jangka panjangnya. Sementara itu kita pindah ke Kanada. Ekspor melingkupi 30% dari ekonomi Kanada. Sekitar sepertiga ekspornya berhubungan dengan energi, minyak mentah, dan aspal mentah. Berkebalikan dengan Australia, Kanada mengalami perbaikan ekspor dengan pertumbuhan sebanyak 2,5% dibandingkan bulan sebelumnya. Secara khusus, ekspor produk energi mengalami kenaikan sebesar 6,4% dari ekspornya, dengan penjualan minyak mentah naik sebesar 7% dan ekspor batubara meningkat dikarenakan peningkatan pengiriman ke Korea Selatan. Sebelum kita bahas kedua mata uang tadi, kita bahas dulu dolar indeks atau DXY. Dari dolar indeks sendiri, kita sudah dapat melihat bahwa dolar indeks sempat melemah di awal bulan Juni, kemudian harganya sempat menguji kisaran 102, sempat naik sedikit dan kemudian menguji kembali sebelum akhirnya sukses menembus puncak yang sebelumnya. Di mana di sekitar 102,5. Kemudian harganya sempat turun kembali ataupun tertekan dan membentuk lembah yang lebih tinggi sedikit. Sehingga saat ini dibutuhkan konfirmasi untuk menunjukkan bahwa adanya potensi pelanjutan kenaikan. Jika dolar indeks dapat menembus ke atas 103,2, maka ada peluang dolar indeks untuk menguji kisaran 103,8 hingga 104,8. Sebaliknya, jika dolar indeks malah menembus ke bawah 102,3, maka ada peluang dolar indeks untuk kembali ke kisaran 102. Di sisi lain ada Australia dolar Kanada atau AUD CAD. Dapat dilihat bahwa awal bulan kemarin harganya sempat naik dulu, kemudian menembus harga tertinggi sebelumnya di bulan April dan juga bulan Mei. Dan kemudian harganya sempat mencapai 0,91. Namun kondisi ini nggak bertahan lama hingga akhirnya harganya kembali melemah, bahkan mencapai harga terendah dalam 6 bulan terakhir. Kondisi saat ini harga sedang menguji kisaran area supportnya di 0,875 hingga 0,878. Apabila harganya dapat memantul menembus ke atas kisaran support ini, maka ada peluang harganya untuk menguji kembali kisaran 0,884. Dan apabila harganya dapat menembus kisaran ini, maka ada peluang harganya menguji kembali 0,889. Sebaliknya, apabila harganya malah melanjutkan penurunan ke bawah kisaran support ini, maka ada peluang harganya untuk kembali ke kisaran 0,868 hingga kisaran 0,86. Ada satu catatan tambahan untuk pair AUD CAD, bahwa diperhatikan minggu lalu terjadi volatilitas yang lebih besar dibandingkan sebelumnya, yang mana terjadi pergerakan yang lebih besar sebanyak 2 kali lipat daripada pergerakan lebih volatile di masa-masa sebelumnya dalam 2 tahun terakhir. Jadi itu saja analisis mingguan dari Access. Sampai jumpa lagi minggu depan.